Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ria Artika Gultom. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah berjudul Jasa Bank berupa transfer falas dan jasa bank berupa inkaso. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ria Artika Gultom dan rekan-rekan saya yang bernama Fitri Ayuni, Nofri Lasmita, Anissa Ramadhani, dan Wahyudin Harefa. Berikut presentasi dari kelompok kami. Yang pertama itu ada remittance. Pengertian remittance adalah layanan transfer yang disediakan oleh bank dan jasa keuangan untuk keperluan pengiriman uang dalam bentuk valuta asing atau falas ke luar negeri. Manfaat dari remittance. Manfaat remittance adalah memberikan kemudahan bagi kamu untuk melakukan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri. Luar negeri maksudnya. Yang ketiga adalah jenis-jenis remittance. Berdasarkan tujuan pengirimannya, remittance dibagi menjadi dua jenis, yaitu income remittance dan outgoing remittance. 4. Mekanisme remittance. Seperti yang disebutkan sebelumnya, remittance artinya mengirim uang ke luar negeri. Dengan kata lain, sistem pengirimannya akan berbeda jika dibandingkan dengan transfer antar bank dalam negeri. Yang kelima adalah komponen remittance, yaitu beneficiary. Yang kedua, beneficiary bank, dan yang ketiga adalah remitting bank. Demikian presentasi saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya, Fitri Ayuni. Selanjutnya yaitu transfer falas. Pengertian dari transfer falas. Data yang digunakan yaitu dari harga saat pembukaan atau disebut juga dengan direct input, karena variasi dari kenaikan atau penurunan nilai tukar atau mata uang yang dapat dilihat berdasarkan pola hubungan data harga pembukaan dan harga penutupan pada nilai tukar mata uang euro terhadap US dollar. Yang kedua yaitu mekanisme transfer falas. Pada umumnya, mekanisme transfer falas merupakan perpindahan uang dan pemindahan buku dari rekening nasabah ke nasabah yang lain yang bertujuan dan didampingi dengan pihak ketiga. Perbankan yang sama tinggi, berbeda wilayah atau kantor cabang dan terjadinya transfer pada waktu tersebut. Selanjutnya yaitu inkaso. Pengertian dari inkaso. Menurut Nusanna IS 2017, inkaso merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagih atau meminta persetujuan pembayaran atau penyerahan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan di tempat lain atas surat-surat berharga dalam rupiah maupun falas seperti wesel, kwitansi, surat askat, dan lain-lain. Menurut Lukman dan Dawijaya dalam buku Manajemen Perbankan tahun 2001, inkaso merupakan jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagih pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat di mana bank yang bersangkutan mempunyai cabang atau pada bank lain. Mekanisme inkaso. Sama halnya seperti layanan bank lainnya, sistem dari inkaso berbeda-beda. Berikut 3 macam mekanisme pelaksanaan inkaso di Indonesia. Yang pertama yaitu via bank, yang kedua yaitu bank koresponden, dan yang ketiga antar cabang bank itu sendiri. Selanjutnya yaitu akuntansi inkaso keluar. Yang pertama proses transaksi inkaso, yang kedua pencatatan transaksi inkaso. Contoh transaksi mata uang asing atau falas. Contoh 1, PT ABC merupakan entitas yang didirikan di Indonesia dengan tahun pelaporan keuangan berakhir pada tanggal 31 Desember dan menggunakan rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Pada tanggal 15 Mei 2018, PT ABC membeli barang seharga 100.000 US dollar dari XYZCO.
ketika kurs pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 9.900 rupiah. XYZCO merupakan entitas yang didirikan di Amerika Serikat yang menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional. Berdasarkan PSAK 10, transaksi valuta asing ini harus diakui dalam IDR dengan kurs spot pada tanggal transaksi yaitu sebagai berikut. 15 Mei, persediaan itu 990 juta. Utang usaha 990 juta rupiah. Perhatikan, pada tanggal tersebut PT ABC tidak menyerahkan US dollar kepada siapapun. Hanya menerima faktur yang senilai 100.000 US dollar. Nilai faktur itu kemudian diukur kembali pada pembukuan PT ABC dalam IDR dengan menggunakan kurs spot tanggal transaksi. Utang usaha biasa juga disebut dengan utang dagang. Oke. Contoh kedua, diasumsikan pada tanggal 31 Desember 2018, utang usaha PT ABC pada contoh 1 di atas belum dibayar. Kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 1 US dollar sama dengan 10.500. Utang usaha adalah contoh pos moneter atau liabilitas sehingga utang usaha yang harus dibayar dalam US dollar dengan jumlah tetap itu harus dilaporkan menggunakan kurs penutup 31 Desember 2012 sebesar 1.050 juta rupiah. Jurnal penyesuaian untuk menyajikan piutang usaha dengan kurs penutup adalah sebagai berikut. 31 Desember, kerugian selisih kurs 60 juta rupiah. Utang usaha 60 juta rupiah. Karena semula utang usaha itu diakui sejumlah 990 juta rupiah, akun itu dikredit atau ditambah 60 juta rupiah. Selisih kurs didebit atau diakui sebagai kerugian sebesar 60 juta rupiah. Setelah penyesuaian di atas, akun piutang usaha ke XYZCO bersaldo 1.050 juta rupiah. Contoh pencatatan jurnal inkaso antar cabang berikut ini. Tanggal 10 Mei 2018, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso dari Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung beban Pak Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setoran, Bank A Semarang selaku bank pemprakasa harus mencatat pada rekening administrasi sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2019, CR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan 100 juta di kredit. Pencatatan dengan ayat jurnal posisi kredit sebab transaksi sifatnya bersyarat dan bila berhasil akan menimbulkan kewajiban bank pemprakasa untuk menyerahkan atau mengkreditkan ke rekening pemberi amanat. Beban Pak Ali nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif. Jika demikian, maka tugas bank pemprakasa menihilkan rekening administratif untuk transaksi ini, melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening efektif. Komisi transaksi ditetapkan 0,05% dan pencatatan jurnal transaksi bank tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2019, Dr. Inkaso disetor dan ditagihkan 100 juta di debit, sedangkan pencatatan jurnal transaksi di rekening real adalah sebagai berikut. Tanggal 10 Mei 2019, DRRAK Cabang Bandung 100 juta di debit, CR Giro Amir 99.500.000 di kredit, CR Pendapatan Komisi 500.000 di kredit. Pelimpahan hasil transaksi sebenarnya tidak hanya ke giro tapi tergantung permintaan si pemberi amanat.
Contoh jurnal inkaso via kantor cabang sendiri. Perhatikan contoh pencatatan jurnal berikut ini. Tanggal 15 Mei 2019, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjual barang-barang elektronik kepada ex nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500.000 juta. Pada hari itu juga X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan tanggal 20 Mei 2019. Tanggal 20 Mei 2019 Y setor ke Bank A untuk keuntungan giro berupa cek Bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Pencatatan di Bank A pada saat menerima setoran warkat inkaso adalah pencatatan di rekening administratif. Baik, saya akan lanjutkan. Tanggal 20 Mei 2019, daerah warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 500 juta atas dasar setoran cek tersebut. Selanjutnya Bank A Jakarta kemudian mengirimkan cek tersebut melalui ekspedisi ke kantor cabang di Surabaya untuk dikirimkan. Jika Bank A cabang Surabaya telah mengonfirmasikan bahwa cek telah divalidasi oleh Bank B Surabaya dinyatakan efektif melalui clearing, maka Bank A Jakarta segera membukukan hasilnya ke rekening Y setelah dipotong komisi transaksi pencatatan komisi. Nilai komisi transaksi 1 juta misalnya tanggal 21 Mei 2019 dan dinyatakan efektif oleh Bank A Surabaya, maka pencatatan jurnal transaksi di Bank A Jakarta adalah tanggal 21 Mei 2019. CR RAR warkat inkaso tagihan sebesar 500 juta. DR cabang Surabaya sebesar 500 juta. CR Giro Y sebesar 499 juta. CR pendapatan komisi sebesar 1 juta. Pencatatan transaksi cabang pelaksana Bank A Surabaya adalah pada saat menagih melalui clearing dengan Bank B Surabaya tanggal 21 Mei 2019, DR warkat clearing sebesar 500 juta pada saat clearing dinyatakan berhasil dan dinyatakan efektif. Tanggal 21 Mei 2019, DR warkat inkaso setor dan ditagihkan sebesar 500 juta. DR Giro BI sebesar 500 juta. Kesimpulan, data yang digunakan yaitu harga saat pembukaan atau disebut direct input. Karena variasi dari kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang dapat dilihat berdasarkan pola hubungan data harga pembukaan dan harga penutupan pada nilai tukar mata uang euro terhadap US dollar. Menurut Mamuka dan LMI 2014, dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik menurut N. Lapoliwa dan Daniel Kuswandi. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Menurut Lukman Denda Wijaya dalam buku Manajemen Perbankan, inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat lain di mana yang bersangkutan mempunyai cabang atau pada bank lain. Saran: pentingnya pengetahuan mengenai jasa bank berupa transfer falas
dan jasa bank berupa inkaso sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup perbankan. Jadi bagi mahasiswa ataupun masyarakat perlu mempelajari transfer falas dan inkaso. Terima kasih.